Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat pagi. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6 yang berbunyi, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang sudah lumpuh berada di pintu gerbang bait Allah yang disebut gerbang indah, mengharapkan setiap orang yang lewat dari tempat itu akan memberikan mereka apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat menerimanya dan mereka dapat mempergunakannya, karena mereka tidak bisa melakukan apapun selain meminta-minta. Dan jika saudara memikirkan hal ini, tentu yang mereka butuhkan adalah hal yang dapat mereka pakai untuk kebutuhan mereka. Tetapi pada kesempatan ini, yang lewat di hadapan mereka adalah Petrus dan Yohanes yang sedang ingin memasuki bait Allah. Dan kemudian Simon Petrus berkata kepada orang lumpuh tersebut, "Lihatlah kepada saya. Aku tidak memiliki emas dan perak, tetapi apa yang ada padaku aku akan berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berdirilah." Jika kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Simon Petrus ini, kita menerima pemikiran yang sangat penting bahwasanya apa yang ada pada kita, itulah yang sebenarnya kita harus berikan kepada orang lain. Tetapi persoalannya adalah kita lebih banyak memikirkan nilai ekonomi ketika ingin menolong orang lain. Padahal kita memiliki hal yang paling berharga dalam diri kita. Semua orang membutuhkan makanan. Tetapi ketika saudara memiliki hal yang terpenting, saudara harus memberikan itu. Dan itulah yang diberikan oleh Simon Petrus. Simon Petrus tidak memberikan mereka itu emas dan perak, tetapi dia memberikan dia kesembuhan. Dia bisa berjalan dan kemudian dia bisa memuji Tuhan. Dan hal inilah yang sebenarnya kita ingin mengerti, bahwasanya ketika Simon Petrus menyembuhkan dia yang sudah lumpuh sejak lama itu, dia akhirnya memuji Tuhan. Dan inilah sebenarnya makna penting. Jika saudara memberi pertolongan kepada orang lain, seharusnya yang saudara harapkan dia akan memuliakan Allah, bukan memuji-muji saudara. Dia akan bersyukur bagi Tuhan karena Tuhan telah mengizinkan saudara menjadi perpanjangan tangannya. Itulah yang menjadi penting. Tetapi apa yang disampaikan oleh Simon Petrus ini bukan hanya makna penyembuhan, tetapi ingin menyatakan kepada orang yang lumpuh itu bahwasanya Yesus Kristus adalah Dia yang berkuasa menyembuhkanmu dan menyelamatkanmu. Dan inilah yang sangat penting. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, nama Yesus Kristus itu bukanlah seperti mantra, nama ajaib yang ketika kita serukan namanya, maka orang lain akan sembuh, setan akan lari dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menyerukan nama Yesus Kristus kepada mereka, mereka akan mengerti, menerima dan beriman bahwasanya sumber hidup yang sesungguhnya adalah Dia. Dan sumber keselamatan yang sesungguhnya adalah Dia. Itu mengapa saudara jangan berhenti dengan diri saudara sendiri. Jangan puas dengan apa yang saudara sudah dengar dan terima, tetapi teruskan itu. Jadilah pemberita firman itu dimanapun saudara berada, sehingga banyak orang akan mengerti pemeliharaan Tuhan itu nyata, karena Tuhan telah menyatakan itu kepada kita dan kita menjadi perpanjangan tangan bagi mereka. Kiranya Tuhan semakin menyatakan anugerahnya kepada saudara dan salurkanlah berkat itu
kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami telah terima pada hari ini. Engkau telah menyembuhkan seorang yang lumpuh, yang sudah lama menanti di pintu gerbang bait Allah. Dan kami semakin menyadari ya Tuhan, bahwasanya kami juga banyak yang tidak bergerak dan bergegas untuk menyambut anugerah-Mu itu. Dan kini kami disadarkan bahwa nama-Mu, nama yang Engkau nyatakan sebagai nama yang agung, adalah sumber keselamatan kami, yang memberikan kami pemahaman iman yang sebenarnya. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa berjalan di dalam jalan yang Tuhan telah tentukan. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.